Alhamdulillah. Alhamdulillahi falikil habbi wan nawa khalikil abdi wa ma nawa al-mutalli'i ala batinil dhamiri wa ma hawa al-mursyidi ala man dhalla wa huwa ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa hamdan man anaba war'awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fima nasara wa toba. Asyhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana wa uswatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, solihin, solihat, asabana wa asabakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semuanya untuk bisa menghadiri majelis yang kita rencanakan, majelis tadabbur Al-Quran, yang alhamdulillah sudah rutin kita lakukan 3 pekan berjalan, dan insya Allah diisi oleh guru-guru kita, Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Mas'ud, dan juga Ustadz Ibnu Abdul Bar, dan saya hanya sebagai pelengkap saja. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya diamanahi untuk membahas tentang tazkiyatun nafas. Dan kitab yang ada di depan kita ini adalah kitab yang sangat akrab di mata thalibul ilm, ya. Ini kitab, kata Ustadz Abu Fatihah, sudah berusia 20 tahun, ya. Sudah lama sekali, tidak tahu ini cetakan keberapa, ya. Jadi seumurnya Arafah ini katanya, ya. Karena sejak kami di Ma'had pun dulu sudah ada kitab ini, ya. Hadirin dimuliakan Allah, saya mulai terlebih dahulu dari pertanyaan seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari riwayat Luqman bin Amir rahimahullah, seorang tabi'in, meriwayatkan pertanyaannya Abu Umamah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Itu ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, "Ma kana awwalu bad'i amrika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana awal mula engkau diutus ya Rasulullah? Gimana ceritanya ya Rasulullah, kok engkau ini bisa diutus menjadi Rasul? Maka jawaban Rasulullah SAW adalah, "Anni da'watu Abi Ibrahim." Sesungguhnya aku adalah jawaban dari doanya ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, maka kita akan temui di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-129, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mencantumkan doanya Nabi Ibrahim, doa dan harapannya Nabi Ibrahim kepada tanah Mekah, kepada Jazirah Arab. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, wahai Rabb kami, utuslah fihim, di tempat ini. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa enggak wab'ats lahum, utuslah untuk mereka, orang-orang Arab ini. Tapi Allah memilihkan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memilih doanya dengan fihim,
di tempat ini. Artinya kalau di tempat ini bisa meluas ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau kalimatnya lahum, untuk orang Arab, maka Rasulullah hanya untuk orang Arab saja. Rasul yang akan diutus ini untuk orang Arab saja. Wa ba'ats fihim rasulam minhum, dari kalangan mereka sendiri, orang-orang Arab. Tugasnya 3, kata Nabi Ibrahim dalam doanya. Yatslu alaihim ayatik. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang kedua, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah sebagian mufassir mengatakan adalah ya ilmu-ilmu Allah. Adapun Alkitab yaitu ya wahyu dari Allah, dalam hal ini Al-Qur'an. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan mensucikan serta membersihkan jiwa kaumnya. Innaka antal azizul hakim. Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ma kana awwalu bad'i amrika, gimana ceritanya ya Rasulullah engkau ini diutus, ceritakan kepada kami. Jawaban Rasulullah, aku ini sebenarnya adalah jawaban dari doa ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berdoa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 30 generasi. Ya. Kenapa saya katakan 30 generasi? Karena Ibnu Abbas pernah ditanya berapa tahun, dalam kitabnya Imam As-Suyuti Durrul Mansur, beliau mengatakan ada riwayat dari Ibnu Abbas di situ, ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berapa tahun jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau menjelaskan secara rinci jarak antara Ibrahim ke Musa alaihi wassalatu wassalam itu 700 tahun. Jarak antara Musa ke Isa itu 1500 tahun. Jarak antara Isa ke Muhammad itu 600 tahun. 700, 1500 sama 600. Berarti berapa itu? 1500 tambah berapa? 700, 2200 tahun tambah 600 tahun, 2200, 2800, sekitar 3000 tahun, 30 generasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ibrahim, 30 generasi. Dan doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baru diijabai Allah Subhanahu wa taala setelah 2800 tahun kemudian. Para ulama mengatakan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari doanya Nabi Ibrahim dan akhirnya diijabai oleh Allah. Di antara hikmahnya apa? Allah itu kalau mau mengabulkan doa, ya, Allah akan mengabulkan doa tepat pada waktunya sesuai rencana Allah, bukan rencana kita. Ya, maka bagi kita yang berdoa kepada Allah baru sehari 2 hari belum diijabai, jangan bersuudzon kepada Allah. Baru 2 hari. Nabi Ibrahim 2800 tahun baru ijabah. Ya. Allah merencanakan sesuatu yang lebih baik. Allah memilihkan pilihan yang lebih tepat. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah itu punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Makanya ulama mengatakan al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Hikmah yang kedua ini akan kita rinci pada kesempatan kali ini. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum. Yang pertama tugasnya apa? Rasulnya ini yang pertama membacakan yatsu alaihi ayati. Yang kedua wa yu'allimuhum, mengajari Alkitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga wa yuzakkihim.
yuzakkihim. Ya. Tugasnya membacakan ayat. Yang kedua apa? Mengajarkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran dan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Hikmah kedua yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa dari hambanya, maka rencananya Allah jauh lebih sempurna daripada rencana hamba tersebut. Pilihan Allah jauh lebih tepat daripada pilihan hamba tersebut. Maka lihatlah, jawaban dari doanya Nabi Ibrahim ini adalah diutusnya Rasulullah SAW. Tapi lihatlah, di 3 ayat yang menjelaskan tentang diutusnya Rasulullah SAW, urutan ini jadi berubah. Urutannya berubah. Karena ada hikmah besar di balik itu. Ya. Coba kita buka di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat ke-151. Ya. Makanya Masya Allah ya, ketika Ustaz Abu Fatihah punya ide untuk kita membuat majelis tadabbur Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran itu tidak bisa lepas dari tazkiyatun nafas. Ya. Nah ini nanti kita akan jawab, mengapa tadabbur Al-Quran tidak bisa lepas dari tazkiyatun nafas? Karena bahkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam pengkabulannya, dalam pengijabahannya, urutannya ini dirubah sama Allah. Coba buka Al-Baqarah 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami menyempurnakan nikmat. Ya, ayat sebelumnya kan fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Ya, dan kami sempurnakan nikmatku kepadamu agar kalian mendapatkan petunjuk, sebagaimana ketika kami mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Ya. Tugasnya lihat, yatslu alaihim, ya. Yatslu alaihim ayatina. Kami mengutusnya, tugasnya 3, masih tetap 3, karena ini bagian dari pengabulan doa Nabi Ibrahim. Diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua untuk apa? Wa yuzakkihim. Nomor 3 berubah jadi nomor 3 berubah jadi 2. Lalu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ini bukan tanpa disengaja, karena di 2 tempat yang lain urutannya juga berubah menjadi seperti ini. Buka surah Ali Imran ayat 164 dan surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Surah Ali Imran 164, Al-Jumu'ah ayat kedua. Ali Imran, walaqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yuzakkihim jadi di sini. Surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi," dan dialah Allah, "ba'atsa fil ummiyin," yang mengutus di kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca, orang-orang Arab, fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Disinilah tadi mengapa kami mengatakan bahwa Allah ketika memiliki rencana, rencananya jauh lebih sempurna daripada rencana seorang hamba. Kita hanya bisa berencana, tapi rencana Allah lah yang tepat. Dan itulah mengapa doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sekian ratus bahkan ribu tahun setelah beliau memanjatkan doanya. Maka kita akan lihat satu persatu sehingga kita akan fokus kepada titik wa yuzakkihim. Karena pembahasan kita adalah tazkiyatun nafas. Kita akan fokus di sini. Yatlu 'alaihim ayati. Ayat. Kalau kita pakai ayat yang mulia, yatlu 'alaihim ayati. Tugasnya seorang rasul dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Tugas pertamanya adalah membacakan ayat-ayat Allah.
Para ulama tafsir ketika mengartikan membacakan ayat-ayat Allah, tugas Rasulullah pertama itu ketika diutus kepada para sahabat radhiyallahu anhum adalah mentalkin mereka. Mentalkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan satu, menata bahasa mereka. Menata bahasa. Kita sering dikatakan bahasa suatu kaum itu menunjukkan peradabannya. Sama, Rasulullah ketika ingin merubah peradaban jahiliyah, maka Rasulullah pertama kali adalah tugasnya yatslu alaihim ayati. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah agar tertata bahasa mereka. Karena tidak bisa dibungkiri, bahasa yang tertata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu akan mempengaruhi kerja otak. Ya, makanya gampang saja melihat orang kelakuannya buruk, itu gampang saja, lihat dari lisannya. Ya. Kata Rasulullah apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Imannya seseorang itu tidak bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Hatinya tidak bisa istiqomah sampai lisannya benar. Ya. Makanya yatlu alaihim ayati. Rasulullah nalkin ayat-ayat Allah yang turun ditalkin kepada para sahabat radhiyallahu anhum dari fase sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bi Abi Arqam, terus akhirnya sampai di fase Madinah. Rasulullah setiap ada wahyu ditalkin kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tujuannya yang pertama untuk menata bahasa mereka. Karena sekali lagi bahasa yang tertata akan mempengaruhi kerja otak. Ya. Kerja otak yang benar akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika perilaku itu berkumpul antara satu orang dengan orang yang lain, maka muncullah peradaban. Muncul apa? Peradaban. Jadi peradaban yang benar itu dimulai dari bahasa, hadirin muliakan Allah. Profesor Zaid Abdul Karim Zaid dalam kitabnya Sirah Fikih Sirah Nabawiyah, ya, beliau mengatakan 3 hal yang disasar oleh musuh-musuh Islam. 1, bahasa Arab. 2, Al-Quran. Yang ketiga adalah Ka'bah atau kiblat. Ya, 3 ini yang disasar. Dan yang paling penting adalah bahasa. Ya. Kenapa bahasa? Karena bahasa itu bisa merubah peradaban. Kalau Anda ingin lihat peradaban suatu kampung atau suatu wilayah, lihat bahasanya. Nah, penting juga kita mendisiplinkan bahasa kita. Ya, bahasa WA itu perlu didisiplinkan. Ya, bahasa ngobrol kita ini juga perlu didisiplinkan. Bukankah Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, kullu kalami ibni Adam alaihi lahu. Sesungguhnya semua perkataannya manusia itu berpotensi untuk terjerumus kepada dosa dan tidak mengandung pahala. Semua, illa, kecuali kalau di dalamnya ada 2 konten, illa zikrullah wa amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkar. Kalau di dalamnya ada konten zikrullah, yang kedua ada konten apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz, kita kan ngobrol setiap hari, nggak selalu zikir sama amar ma'ruf. Kalau tanya kabar sama teman kita, gimana kabarnya, keluarga sehat, itu kan bukan amar ma'ruf, bukan zikrullah juga. Bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan solusinya sisipkan kalimat-kalimat thayyibah di antaranya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah zikrullah. Astaghfirullah, Masya Allah, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Ini akan bisa merubah kerja otak kita sehingga tampillah perilaku yang baik dan muncul peradaban yang baik. Nah, ini fungsi pertamanya. Para ulama yang lain mengatakan yatlu alaihim ayati. Rasulullah membacakan itu agar para sahabat hafal dulu. Yang pertama penataan bahasa, yang kedua agar para sahabat menghafal. Maka Al-Quran itu dihafal. Kalau kemarin ada tokoh yang mengatakan buat apa ngafal Quran? Salah. Karena itu metodenya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah, dan menghafal itu bukan sesuatu yang buruk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Karena apa? Orang yang biasa menghafal akan tertata memorinya. Ya. Dia sudah biasa in out memori, ngeluar masukkan memori, sehingga sudah ada jalurnya, aksesnya jadi mudah. Jadi ketika dia melihat satu kasus atau suatu masalah, dia akan mudah sekali mencernanya. Maka lihatlah
ya banyak sekali di UPT di kampus-kampus umum yang yang dahulunya backgroundnya adalah anak-anak pesantren yang hafizul Quran akan mudah sekali mencerna pelajaran-pelajaran umum. Kenapa? Karena dia sudah biasa in out memory tadi, memasukkan dan mengeluarkan yang diingat. Sehingga ketika dia menghadapi satu hal yang baru dia akan mudah mencerna, ya. Apalagi kalau yang dihafal itu adalah Al-Qur'an, ya. Maka lihatlah ulama-ulama dulu yang tidak hanya fokus dalam ilmu Al-Qur'an atau ilmu din. Kita sebut Ibnu Sina. Kita sebut siapa? Misalnya Ibnu Rushd itu filsuf, ya. Tidak hanya filsuf, beliau juga ahli hukum, ahli fikih juga, punya kitab Bidayatul Mujtahid, ya, mengumpulkan semua mazhab 4 terus dibahas satu persatu fikih perbandingan, ya. Kita sebut Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia. Kita sebut Fatimah Al-Fihri yang punya universitas tertua di dunia di Maroko sana, ada universitas namanya Qarawiyun, ya. Kita sebut juga misalnya ada seorang ulama namanya Ibnu Haytham, pakar optik. Semuanya muslim, dan ketika mereka belajar pertama kali adalah menghafal Al-Qur'an, ya. Mereka menguasai Al-Qur'an terlebih dahulu, ya. Maka menghafal Quran itu adalah basic ilmu sebelum kita belajar yang lain, ya. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan memori tadi, untuk menata memori, ya. Karena kalau sudah aksesnya sudah mudah, maka mencerna sesuatu akan mudah, ya. Dan ini sekaligus cara, kata para ulama, yatlu, ya, kata Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir beliau, yatlu ini kan pakai fi'il mudhari. Kalau bahasa Arab ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menandakan sesuatu yang harus diulang-ulang. Isyaratun ala an tatakarrar bidilawatihi, kata Ibnu Ashur, ya. Sesungguhnya ini isyarat dari Allah bahwa membaca Al-Qur'an itu harus diulang-ulang, ya. Begitu juga Rasulullah ketika mentalkin para sahabat, Rasulullah mengulang-ulangnya, ya. Makanya ini juga isyarat bahwa ngafal Quran itu tidak boleh cepat-cepat. Ngafal Quran tidak boleh cepat-cepat, bahkan harus diulang ratusan kali, ya. Agar apa? Agar betul-betul ngelotok, agar betul-betul diingat. Makanya saya kurang setuju dengan, ya, metode menghafal Quran 60 hari hafal 30 juz itu, ya. Man roma ilma jumlatan, kata Imam Syu'bah, man roma ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang masukkan ilmu instan, keluarnya juga instan, ya. Soalnya saya pakai metode ini dulu di awal-awal di pondok saya di Klaten. 60 hari hafal Quran, 2 bulan pertama, 1 bulan benerin tahsin, 2 bulan setelahnya hafal Quran. 60 hari 30 juz, Masya Allah. Bulan keempat tidak ada yang tersisa, ya, Masya Allah. Karena memang yatlu itu yatakarrar, berulang-ulang, hadirin dimuliakan Allah, ya. Analoginya begini, ya. Anda belajar silat atau bela diri dengan seorang guru, ya. Seorang guru ini ngajari satu jurus, terus diulang-ulang 300 kali. Di tempat lain Anda berguru dengan satu guru lain, ya, Anda diajari 300 jurus, tapi cuma diulang sekali-sekali. Kira-kira kalau dihadang preman, yang keluar jurus dari guru pertama apa yang kedua? Pertama, karena sudah ngelotok 300 kali, refleks, ya, refleks. Tapi kalau yang di sana, yang 300 kali, 300 jurus satu kali, bingung, ketemu preman jurus yang ngendi, gitu kan? Kira-kira begitu loh, ya. Makanya menghafal Al-Qur'an itu metode yang paling benar adalah dengan mengulang-ulang. Dan para ayah dan para ibu harus memahami bahwa seorang penghafal Al-Qur'an yang orang tuanya dapat mahkota, yang dapat syafaat dari anaknya, itu bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar setor 30 juz terus namanya Al-Hafidh atau Hamilul Quran, tapi mereka adalah orang-orang yang mampu menerjemahkan hafalannya dalam akhlaknya sehari-hari. Dan itulah butuh tadi itu yang namanya pertama kali adalah mengulang-ulang sampai betul-betul
betul-betul hafal. Bahkan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam kitab beliau Tafsirul Bayan, di muqaddimahnya beliau menyebutkan sebuah perkataan yang menarik sekali. Kata beliau, yang paling berhak mendapatkan gelar keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah, kata beliau, ya, adalah orang yang paling faham hukum-hukum di dalam Al-Quran dan yang paling banyak mentadaburinya dan memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Dan termasuk kesalahan fatal, kata beliau, termasuk kesalahan fatal orang yang menganggap keluarga Allah dan pilihan orang-orang pilihan Allah itu adalah orang yang bersuara merdu saja ketika membaca Al-Quran, yang hanya sekedar menghafal ayat ini dan itu saja. Kesalahan fatal, kata beliau, hafizahullah ta'ala, ya. Jadi hari ini dimuliakan Allah, maka yatlu alaihim ini dilakukan Rasulullah, satu untuk menata bahasa, dua agar para sahabat radhiyallahu anhum menghafalnya, ya. Dan membaca Al-Quran itu dan menghafalkannya itu program kehidupan, masyru'ul hayah, program sepanjang masa, ya. Saya pernah menghitung, Pak, kalau kita sehari ngafal satu ayat, ya tadi ya 300 kali. Kalau jenengan masih punya azam untuk menghafal Quran, ya masya Allah, ya, satu hari satu ayat diulang 300 kali, itu Pak, ya, dalam 17 tahun hafal Quran gitu Pak. Kalau mau ngirit usia 8,5 tahun, berarti sehari dua ayat, ya. Kalau mau ngirit 4 tahun, ya, berarti sehari 4 ayat, ya, sehari 4 ayat, bisa insya Allah. Rasulullah ngafal Quran itu 23 tahun Pak, ya. Artinya apa? Jangan terburu-buru, harus diulang, ya, harus pelan-pelan. Nah itu hadirin dimuliakan Allah, yatlu alaihim ayati. Baru, ya, kita lihat selanjutnya adalah, ya, wa yuzakkihim, ya, doanya berubah. Doanya Nabi Ibrahim yuzakkihimnya terakhir, tapi di dalam 3 ayat tadi, Al-Jumu'ah ayat kedua, Ali Imran 164, Al-Baqarah 151, Allah katakan Rasul ini diutus yang pertama untuk membacakan Al-Quran, yang kedua untuk mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa umatnya dari kotoran-kotoran dan dosa. Baru setelahnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan, baru mentadaburi, belajar tafsirnya, ahkamnya. Seakan-akan, kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengirim pesan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bersih jiwanya maka tidak akan mampu mentadaburi Al-Quran, ya, tidak akan mampu mentadaburi Al-Quran. Bagaimana mau mentadaburi? Baca saja malas hadirin, ya. Kata Utsman bin Affan apa? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum. Kalau hatimu dalam keadaan bersih, kamu tidak akan merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Artinya ketika kita ini berat untuk membuka Al-Quran, maka bisa dipastikan hati kita sedang kotor, jiwa kita belum bersih. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat karena isya'nya juga agak cepat, ya, konsep pensucian jiwa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, ya. Satu, kita tahu bahwa, ya, tugas risalahnya Rasulullah SAW setelah membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua adalah membersihkan jiwa umatnya dari dosa dan kemaksiatan, ya, tazkiyatun nafas, ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata zakka yuzakki, tazkiyatan, itu diulang Allah sampai 11 kali, ya. Tapi yang berbicara tentang pembersihan harta, zakat itu loh. Zakat itu kan artinya tatohur, membersihkan hartanya orang kaya, gitu kan? Zakat itu hanya 1 tok. 10 lainnya berbicara tentang pembersihan jiwa. Seakan-akan, kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat bahwa membersihkan jiwa itu lebih urgen daripada membayar zakat. Surah 9 ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang-orang kaya agar tutahhiruhum, membersihkan mereka dan mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, ya. Nah, hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Maka konsep tazkiyatun nafas ini jadi penting untuk kita bahas, ya. Mengapa penting? Karena lihat, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan doa Nabi Ibrahim. Satu. Yang kedua, Anda kalau yang sudah punya kitabnya muallif rahimahullah, ini muallif ini punya jasa besar dalam Islam tentunya, karena berhasil menggabungkan 3 ulama pakar hati, ulama pakar hati, Ibnu Rajab, Imam Ghazali, dan Ibnu Qayyim. Beliau ini Dr. Ahmad Farid namanya, berhasil menggabungkan ilmu 3 ulama pakar hati, pakar tazkiyatun nafas ini, dalam kitab beliau. Dan di muqaddimah beliau mengatakan tazkiyatun nafas ini sesuatu yang sangat penting untuk diketahui ilmunya, ya. Sampai beliau mengutip satu rangkaian ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Asy-Syams, surah ke-91. Beliau katakan, ya, di dalam surah Asy-Syams ada pembahasan khusus tentang tazkiyatun nafas, ya. Tapi Allah mulai dulu dengan 11 sumpah. Allah bersumpah sampai 11 kali dulu di dalam surah Asy-Syams sebelum pembahasan tentang masalah tazkiyatun nafas. Dan itu tidak ditemukan di tempat lain di dalam Al-Quran. Coba kita hitung ya sumpahnya Allah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. 11 kali sumpah. Para ulama selalu mengatakan kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, maka isi sumpahnya mesti sesuatu yang sangat penting. Kita ambil contoh surah Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Isi sumpahnya ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam yang gelap gulita, sesungguhnya Rabbmu tidak akan pernah meninggalkan wahai Muhammad. Isinya sumpah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita barang sedikit pun, sebentar pun. Ya, itu kisahnya ketika Rasulullah putus wahyu, ya, terus dicibir sama orang-orang kafir Quraisy. Apa cibirannya orang-orang kafir Quraisy? Muhammad ditinggalkan Rabbnya. Ya, laqad zahaba syaitonuk ya Muhammad. Muhammad, setanmu sudah pergi yang biasa ngasih wahyu. Ya, Nabi Muhammad nyari wahyu, naik ke atas, turun, naik, turun, nggak ketemu wahyu, nggak ada wahyu turun. Sampai akhirnya Rasulullah agak bimbang, turun akhirnya surat Ad-Duha, wad-duha, dan demi waktu duha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad jangan khawatir, ya. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, di surah Asy-Syams ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Kalau dalam surah Ad-Duha 2 kali. Ini 11 kali. Artinya isi sumpahnya akan sangat betul-betul penting, hadirin. Ya. Kalau saya bersumpah kepada hadirin dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi 18.40 Bapak Presiden akan ikut taklim bersama kita. Percaya enggak? Kok serempak sekali jawabannya, ya. Saya ganti. Pakai sumpah sekarang. Wallahi, ini contoh ya. Bapak Presiden akan datang jam 18.40 ikut taklim tadabbur Quran. Ya. Percaya enggak? Padahal saya yang sumpah. Kalau saya enggak sumpah enggak masalah, hadirin. Saya yang sumpah, antum enggak percaya enggak masalah. Tapi kalau misalnya Rasulullah ada di samping kita, ya, bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang Allah, yang jiwaku ada di genggamannya, sebentar lagi Pak Presiden akan datang. Jangan percaya enggak? Kalau ini Rasulullah, ayo mau ngapa? Ya kan? Rasulullah. Lah kalau Rasulullah saja kita percaya dengan sumpahnya, bagaimana kalau yang bersumpah Allah? Artinya sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang pasti sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Dan Allah katakan apa? Dalam sumpahnya,
Surah apa tadi? Surah Asy-Syams. Ayat ke-7 sampai 10 intinya. Ayat ke-7 sampai 10. Sulit dihapus ya. Baik, sulit dihapus. Kita manfaatkan sisanya ya. Lihat surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafs, wa ma sawwaha, dan apa yang disempurnakan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan di dalam nafsnya manusia, nafs itu kan kita jelaskan. Nafs itu, hadirin dimuliakan Allah, adalah kumpulan antara jasad dengan ruh seseorang. Menghapusnya kurang marah ya. Atau spidolnya baru. Ya. Baik, perhatikan. Tadi mulai. Saya mulai secara cepat. Ya. Lihat dalam surah ke-23 ayat 11 sampai 16. Al-Mu'minun 11 sampai 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Ya, ini proses penciptaan manusia. Ya, pertamanya adalah nutfah air mani, spermatozoa 40 hari, terus jadi apa? Alaqah, segumpal darah, terus jadi mudghah. Dalam ayat ini disebutkan. Proses ini ya dilalui manusia 120 hari. Terus kata Allah apa? Ya. Summa khalaqnal mudghata aydhama fakasawunal aydhama lahma. Setelah jadi daging, kami jadikan daging itu tulang, idham. Setelah dari tulang, ya, setelah dari tulang, ya, kami bungkus tulang itu dengan daging lagi. Terus jadilah jasad. Terus apa lanjutan ayatnya? Fa'ansha'nahu khalqan akhar. Kata ulama tafsir, banyak ulama tafsir mengatakan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, Ikrimah, Mujahid, semuanya sepakat kalimat fa'ansha'nahu, kemudian kami menciptakan satu makhluk. Itu maksudnya adalah fanafakhna fihi ruh. Ini kan jadi jasad kan? Jadi jasad kita ini semuanya ada mata, dan dijelaskan dalam ayat yang lain. Ya. Jelaskan dalam ayat lain. Ini namanya jasad. Ketika sudah jadi jasad, hari 120 ya, ditiupkan kepadanya adalah ruh. Nah, maka para ulama mengatakan ketika jasad dan ruh ini sudah bergabung, ya, jasad dan ruh sudah bergabung, maka hasilnya adalah nafs. Nafs itu gabungan antara jasad dan ruh. Dulu kita hanya jasad saja di perut ibu kita. Setelah 120 hari, ya, masuk akhirnya ruh, ditiupkan ruh ke dalamnya, akhirnya jadi nafs. Ya. Yang mana ruh ini semuanya dulu beriman kepada Allah. Ayat surat 7 ayat 172. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Para roh dikumpulkan sama Allah terus dipersaksikan sama Allah. Apakah aku adalah rohmu? Maka para roh mengatakan qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi, ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Makanya nanti Anda buka di dalam surah Rum ayat ke-30. Allah katakan apa? Fitratallahi allati fataran nas. Ya. Dan fitrahnya manusia itu semuanya condong untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi nafs kita, ya, ketika sudah bergabung antara jasad dengan ruh, itu namanya nafs. Dan yang dibicarakan Allah dalam surat ini adalah nafs. Ketika sudah jadi, maka Allah katakan apa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan nafs itu bahasa Indonesianya jiwa raga. Karena
campuran antara jiwa dan raga. Jiwa ini unsur langit, raga ini unsur bumi. Ya. Makanya sering tarik-tarikan, condong untuk maksiat, condong untuk taat. Kenapa demikian? Karena jiwa itu unsur langit, jasad unsur bumi. Makanya kenapa Allah katakan dalam Al-Quran manusia itu dinamakan ins. Ins itu kata para ulama berasal dari 3 akar kata. Yang pertama adalah anis, manusia itu lembut, sensitif. Ya. Yang kedua dari kata nisyan, gampang lupa. Yang ketiga dari kata naus, naus itu labil. Ya, kadang nangis, kadang senyum, kadang tertawa, kadang sedih. Ya, itu. Ya. Maka sama, ketika ruh unsur langit sudah bergabung dengan unsur bumi, gabung jadi nafs. Setelah jadi nafs, ya, kata Allah apa? Lihat ayat ke-8. Ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau sudah jadi jiwa raga, maka diilhami oleh Allah 2 kecenderungan. Yang pertama apa? Kecenderungan untuk fujur, untuk maksiat, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs kita ini yang akan kita bahas insyaallah setiap bulan ini dengan kitab beribadah ini punya 2 kecenderungan yang diilhamkan oleh Allah. Yang pertama apa? Fujur. Yang kedua takwa. Dosa, taat. Dosa, taat. Ya. Ini seimbang. Makanya kita sering mendengarkan syair apa? Iman itu tidak bisa diwarisi. Kenapa? Karena memang kecenderungannya 50-50, 50% 50%. Ya. Dan yang dominanlah yang akan menjadi akhir kehidupan kita. Lanjut ayat 9-nya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hanya kembali ke nafs, jiwa raga, bersih dari kefujuran. Ayat 10-nya, aflah itu semua kata aflah di dalam Al-Quran itu ujungnya surga. Kalau mau masuk surga, maka yang kunci ya, harus membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sungguh rugi, bangkrut, celaka. Kalau celaka ujungnya apa? Neraka. Yang apa? Yang mengotori jiwa. Yang mengotori jiwa. Jadi hadirin dimuliakan Allah, antara takwa dan fujur ini ada dalam diri kita. Kecondongannya yang mana ada di diri kita. Bahkan Allah mengisyaratkan, ini isyarat dari Allah. Anda buka dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, takwa ini kan selalu mengajak kita mengingat akhirat. Akhirat. Fujur selalu mengajak kita mengingat dunia. Yang selalu ngojok-ngojok untuk fujur itu siapa? Setan, syaitan. Ya, syaitan. Yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik di majelis ilmu ada siapa? Ada malaikat, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Selalu memotivasi kita, jangan takut kamu dengan masa depanmu, jangan kamu menyesal dengan masa lalu, tetap berbuat baik. Itu siapa? Malaikat. Isyaratnya di dalam Al-Quran jelas. Saya katakan ini 50-50, isyaratnya jelas. Akhirat dalam Al-Quran disebut Allah 115 kali. Dunia disebut Allah dalam Al-Quran 115 kali. Ya. Malaikat disebut Allah 88 kali, syaitan 88 kali. Seakan-akan ayat-ayat ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa peluang kita untuk masuk surga itu 50%, peluang kita masuk neraka 50%. Kuncinya di mana? Kuncinya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung ya orang yang bisa mensucikan jiwanya. Dengan kata lain, hadirin dimuliakan Allah, di dalam kitab ini Masya Allah, ini sebagai muqaddimah saja. Di dalam kitab ini bab-bab yang dibahas oleh muallif rahimahullah, semua babnya mengajakkan kita untuk lebih mendominasi ketakwaan daripada kefujuran. Cara-caranya sudah ditulis oleh beliau, dirangkum dari 3 pakar tazkiyatun nafas, yaitu Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim, dan Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Jadi inilah konsep yang harus kita fahami dari awal dulu. Biar kita harus tahu, ya, kita harus tahu bahwa memang
pensucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Kalau bahasanya orang kanan tazkiyatun nafas, kalau orang kiri tasawuf. Ya, tasawuf. Kiri kanan jenengan artikan sendiri ya. Ya. Nah, itu apa? Konsep tazkiyatun nafas itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui dan diusahakan agar senantiasa jiwa raga kita bersih dari dosa-dosa dan maksiat. Maka di sini nanti di kitab ini ada banyak bab, muhasabah, bab hati, bab bagaimana kita membersihkan hati kita, jiwa kita dari yang namanya kefujuran. Baik, hadirin dimuliakan Allah, ini sebagai mukaddimah kitab Tazkiyatun Nufus yang akan kita bahas pada pekan keempat insyaallah. Setelah ini kita akan masuk per bab satu persatu ya. Anda boleh membeli bukunya atau boleh sekedar menyimak, ahlan wa sahlan. Yang penting adalah setelah kita mendapatkan ilmu tidak ada jeda untuk beramal. Langsung kita amalkan, semoga menjadi hujah nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha penuh untuk mensucikan jiwa kita dari dosa dan maksiat. Barakallahu fik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.